Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maura Putri Pramudia. Saya dari Prodi Manajemen Retail dan ini NPM saya. Hari ini saya akan membuat tugas video tentang latihan public speaking nih teman-teman, dengan tema bisnis dan berjudul Era Emas Perkembangan Bisnis Online di Indonesia. Jadi kalau mau tahu videonya, langsung aja kita tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Heri Nuranto SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis Retail dan juga teman-teman yang sangat luar biasa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara tentang era emas perkembangan bisnis online di Indonesia. Indonesia berada pada fase paling subur untuk perkembangan bisnis online karena Indonesia baru saja mengalami perubahan era digital. Pada zaman dahulu, internet dan gadget merupakan hal yang mahal dan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Akan tetapi, sekarang semuanya beralih. Hampir setiap orang memiliki gadget. Setiap orang bisa mengakses internet dan ini menjadi peluang yang sangat luar biasa. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bisnis. Bisnis online telah menjadi tren yang semakin populer di Indonesia, bahkan di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah penggunaan internet di Indonesia pada tahun 2023 telah mencapai 232,5 juta orang. Jumlah ini merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong perkembangan bisnis online di Indonesia. Selain itu, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia juga sangat pesat pada tahun 2023. Nilai ekonomi digital Indonesia mencapai 700 triliun. Nilai ini diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 1.700 triliun pada tahun 2025. Perkembangan era digital. Era internet ini akan memudahkan perkembangan perdagangan dan perputaran ekonomi di Indonesia ini. Karena dengan adanya internet dan gadget akan dapat memangkas banyak biaya, terutama biaya distribusi dan biaya promosi. Sekarang sudah mulai bermunculan situs promosi dan jual beli online, baik gratis maupun berbayar, yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk berpromosi dan berniaga di dunia bisnis online. Target market Indonesia itu sangatlah luas karena masyarakat Indonesia masih memiliki budaya konsumerisme atau yang disebut masih suka membeli hal-hal yang terkadang tidak diperlukan. Era digital telah mengubah semuanya. Yang dahulunya jika kita harus menawarkan dari rumah ke rumah, kita tidak perlu lagi mengetuk pintu untuk memasuki rumah. Kita hanya butuh satu HP yang terintegrasi dengan internet. Malah kita sudah bisa berpromosi dengan itu. Hampir setiap orang memiliki HP dan akses internet. Kita bisa menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, atau kita juga bisa menggunakan media dagang seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan berbagai toko online lainnya. Pertumbuhan bisnis online di Indonesia telah memberikan berbagai macam manfaat, baik bagi pelaku bisnis maupun konsumen. Manfaat bagi pelaku bisnis. Yang pertama, meningkatkan akses pasar. Jadi, bisnis online memungkinkan pelaku bisnis untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Yang kedua, menghemat biaya operasional.
Jadi, bisnis online tidak memerlukan biaya operasional yang besar seperti biaya sewa tempat, biaya karyawan, dan biaya promosi. Yang ketiga atau yang terakhir, mempermudah manajemen bisnis. Nah, bisnis online dapat dikelola secara lebih mudah dan efisien karena semua transaksi dapat dilakukan secara online. Selanjutnya, manfaat bagi konsumen. Nah, yang pertama, memudahkan berbelanja. Jadi, konsumen dapat berbelanja dari mana saja dan kapan saja tanpa perlu keluar rumah. Yang kedua, memberikan pilihan yang beragam. Nah, konsumen dapat menemukan berbagai macam produk dan jasa secara online, termasuk produk dan jasa yang tidak tersedia di toko fisik. Yang ketiga, meningkatkan efisien waktu. Konsumen dapat menghemat waktu untuk berbelanja karena tidak perlu mengantri atau mencari parkir. Dan yang terakhir, yang keempat, mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Nah, konsumen dapat membandingkan harga dari berbagai penjualan secara mudah nih teman-teman. Sehingga konsumen dapat mendapatkan harga yang lebih kompetitif atau yang lebih murah nih teman-teman. Era emas perkembangan bisnis online di Indonesia masih akan terus berlangsung. Hal ini didukung oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan penggunaan internet, pertumbuhan ekonomi digital, dan peningkatan literasi digital masyarakat. Nah, dari faktor-faktor yang menunjang perkembangan bisnis online di Indonesia, pastinya juga ada dampak positifnya nih teman-teman. Dampak positif yang pertama, meningkatkan perekonomian Indonesia. Jadi, bisnis online telah menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dampak yang kedua, meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Jadi, bisnis online telah membantu Indonesia untuk menjangkau pasar global. Dampak yang terakhir atau dampak yang ketiga, meningkatkan pemerataan pembangunan. Nah, bisnis online telah membantu masyarakat di daerah terpencil untuk mendapatkan akses terhadap barang atau jasa. Lalu bagaimana sih dengan respon pemerintahnya? Tentu saja pemerintah merespon dengan sangat baik nih teman-teman. Bahkan dengan adanya investasi seperti ini diharapkan mampu menarik minat investor lainnya. Yang pasti pundi-pundi rupiah akan terus hadir. Belum lagi pajak yang dikenakan dari setiap transaksi. Pajak tersebutlah yang berguna bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Untuk memanfaatkan peluang ini, pelaku bisnis perlu mempersiapkan diri dengan baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain. Yang pertama, membangun strategi bisnis yang tepat. Yang kedua, mengembangkan produk dan layanan yang berkualitas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan. Dan yang terakhir, dapat memanfaatkan teknologi digital. Ini adalah kesempatan kita untuk ikut andil dalam perkembangan bisnis online yang sedang ngetrend di Indonesia ini. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mengetahui tentang hal ini. Sehingga kita terlalu sulit nih teman-teman untuk bisa survive di era digital ini. Jika tidak mampu mengubah era, kita bisa mengikuti era tersebut nih teman-teman. Tentunya dengan mengambil manfaat dari era tersebut. Karena setiap era memiliki nilai positif dan negatifnya. Dari situlah kita bisa mengambil nilai positif yang sedang berlangsung di era digital ini. Di era digital ini nih teman-teman, semuanya semakin mudah. Hanya tinggal kreativitas dan semangat yang perlu kita pindah. Karena sekarang sudah banyak banget miliarder muda yang berasal dari kalangan yang tidak punya. Karena mereka memiliki semangat yang tinggi dan kreativitas yang tinggi di bisnis online ini nih teman-teman. Dengan mempersiapkan diri yang baik, pelaku bisnis dapat meraih kesuksesan di era emas perkembangan bisnis online di Indonesia. Demikianlah pidato saya tentang era emas perkembangan bisnis online di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itulah video pidato dari saya tentang era emas perkembangan bisnis online di Indonesia nih. Bagaimana? Apakah teman-teman tertarik untuk menjadi miliarder muda selanjutnya? Semoga teman-teman bisa menjadi miliarder muda selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan video saya sampai selesai. Saya Maura Putri Pramudia, pamit undur diri. Bye-bye teman-teman.